Baik, jadi capaian pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu mengevaluasi lahan secara aktual dan potensial. Yang kedua, mahasiswa melakukan plotting hasil evaluasi kesesuaian lahan ke dalam peta. Untuk memudahkan kegiatan pembelajaran, perhatikan instruksi pembelajaran berikut. Yang pertama, silahkan baca materinya di e-learning. Kemudian yang kedua adalah silahkan lihat video pembelajaran ini. Yang ketiga, agar nanti tidak lupa dalam mengimplementasikan kesesuaian lahan, silahkan ikuti game memory training. Dan yang keempat, silahkan kerjakan tugas. Sumber belajar seperti yang kemarin yaitu Stella 2010 wordpress.com e-learning, kemudian buku metode inventarisasi sumber daya lahan. Baik, karena kemarin materi untuk kemampuan lahan itu adalah lokasi yang ada di Banyumanis, Donorejo, Jepara, Jawa Tengah, untuk kali ini kita juga akan belajar dengan studi kasus yang sama. Nah, perlu diingat bahwa kemarin kemampuan lahan menunjukkan kelas kemampuan lahannya adalah 4E, artinya masih bisa digunakan untuk pertanian, namun sangat terbatas. Dengan pembatas utamanya adalah erosi. Nah, ini adalah data fisiografi yang seperti kemarin. Kemudian ini adalah data morfologinya. Dan yang terpenting adalah data kimianya, karena ketika kita mengevaluasi kesesuaian lahan, data-data kimia ini sangat penting untuk menentukan nanti berapa besar sih dia tingkat kesesuaiannya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja mempraktekkan bagaimana caranya menganalisis atau mengevaluasi kesesuaian lahan di materi ini. Di depan saudara-saudara sudah terlihat ini ada tabel mengenai kesesuaian lahan ya. Ini kelas kesesuaian lahan untuk tanaman tertentu. Nah, hari ini saya ingin menggunakan tanaman jagung. Jadi pertanyaannya adalah, sesuai nggak sih jika jagung ini kemudian ditanam di tanah yang tadi kita lihat sama-sama fisiografi dan morfologinya. Nah, tabel ini bisa saudara cari di buku kriteria kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian versi 4 oleh Zainuddin et al. Tahun 2003. Nah, di sini bisa diketahui ada S1, S2, S3, ada N. Kemudian ini data pengamatannya kita isikan di sini. Kemudian ada aktual, ada potensial. Nanti akan dijelaskan sambil kita jalan mengisi tabel ini. Baik, data pertama kita harus cari yang namanya temperatur. Nah, di sini datanya tidak saya masukkan di sini, namun perlu saya informasikan bahwa di lokasi ini temperaturnya adalah sekitar 23 derajat Celcius. Kita tulis di situ. Kemudian curah hujannya 1100. Ini ada di data yang lain. Tadi tidak sempat saya masukkan di sini. Nah, kemudian drainase ini bisa kita lihat di sini. Ini adalah data drainase yang tadi kita lihat sama-sama. Di sini data drainasenya adalah baik, sehingga di sini kita tulis baik. Teksturnya, tadi kita sudah melihat teksturnya. Kita pakai tekstur di lapisan olah ya, 0 sampai 30 cm. Di sini adalah lempung liat berdebu. Silahkan buka buku metode inventarisasi sumber daya lahan yang dikarang oleh Reyes 2007, bahwa tekstur tersebut bisa dikelaskan menjadi halus hingga kasar. Nah, di sini lempung liat berdebu itu masuk ke tekstur agak halus, sehingga kita masukkan di sini adalah agak halus. Bahan kasar, ini adalah bahan kasarnya 0 sampai 5%. Di sini kita tulis 0 sampai 5%. Kita lanjutkan gambut, karena ini adalah tanah mineral, maka kita coret saja. Ingat ya, dicoret atau di strip, tapi jangan dihilangkan dari tabel. Jadi ini tetap kita gunakan bahwa untuk menggambarkan bahwa informasinya memang seperti ini. Ini yang tidak ada informasinya kita strip. Nah, kemudian KTK kita coba lihat. Tadi saya juga sudah menyiapkan di sini. Ini yang ada di PowerPoint tadi. Jadi KTK-nya adalah 14,39. Kita pakai yang di horizon pertama, lapisan olah yang 14,39 cm/. Nah, kemudian
kejenuhan basanya berapa di situ kita cari. Nah, ini ada data kejenuhan basa. Di sini kejenuhan basanya adalah 16,25, maka di sini kita bisa tulis dia 16,25. pH-nya di sini ada pH, kita pakai pH H2O ya. pH aktual yaitu 4,89. Saya tulis di sini 4,89. Dan organik 0,41. Di sini nanti juga bisa ditulis 0,41. Salinitas tidak diukur, kita strip. Kemudian alkalinitas juga tidak diukur, bahaya sulfidik juga tidak, karena tidak ada indikasinya di lapangan. Lerengnya adalah 10%, maka di sini kita bisa tulis dia 10. Bahaya erosinya tadi ini ya, sedang. Di sini ada tulisan sedang, maka ini bisa kita masukkan ke sini dengan tulisan sedang. Kemudian bahaya banjir, tidak ada bahaya banjir, atau kita tulis F0. Kemudian batuan di permukaan tadi 0, sampai 5%, singkapan batuan tidak ada. Nah, kita sudah mengisi lengkap untuk data pengamatan. Sekarang kita akan mengisi kelas kesesuaian aktual. Nah, kelas kesesuaian aktual ini adalah kelas kesesuaian yang ada di lahan. Artinya antara karakteristik tanah yang ada di lapangan ketika langsung dimatchingkan dengan data kebutuhan syarat tumbuh tanaman jagung, maka itu dinamakan kelas aktual. Sedangkan potensial nanti kita bahas ya. Kita ke aktual dulu. Karena di sini 23, ingat ini 23, kita cari 23 ini masuk ke S1, S2, S3 atau N. 23 ini masuk ke S1 karena masih di range 20 sampai 26. Maka di sini saya tulis S1. 1100 di sini juga masuk S1. Kemudian drainasenya baik, kita masukkan juga ke S1. Udah kan ya? Baik. Selanjutnya tekstur agak halus juga masuk S1. Bahan kasar 0 sampai 5% juga masuk S1. Kedalaman, oke tadi terlupa kedalaman, kita cari tahu kedalaman tanahnya 0 sampai 23 masih tanah ya. Kemudian tanah ini kemarin sudah kita sempat bahas bahwa kedalamannya adalah 122 cm karena di bawahnya adalah tufa. Jadi langsung bahan induk, sehingga di sini kita tulis sesuai data tadi 122. Kalau 122 maka dia lebih dari 60 cm. Maka saya tulis di sini S1. Ketebalan gambut karena tidak ada kita tinggalkan. KTK atau kapasitas tukar kation di sini karena dia kurang dari 16 maka dia masuk ke S2. Kejenuhan basa 16,25, di S1 nggak masuk, di S2 nggak masuk, nah dia masuk ke S3. Kemudian pH 4,89, 4,8 ini nggak masuk, di sini juga tidak masuk karena tidak memenuhi range. Nah 4,89 ini adalah kurang dari 5,5. Maka kita tulis juga di sini S3. C organik 0,41, maka dia masuk S1 ya. Kita tulis saja di situ. Salinitas tidak ada data dan seterusnya. Lerengnya adalah 10%. S1 tidak masuk, dia langsung masuk ke S2 karena ada di range 8 sampai 16. Jadi S2. Bahaya erosinya adalah sedang. Sedang itu masuk ke S2 ini ya, dia masuk ke S2. Oke, F0 masuk ke S1 ya, ini ya. Batuan di permukaan 0 sampai 5%, ini kurang dari 5 ke S1. Singkapan batuan 0 masuk ke S1. Baik, untuk mempercepat di sini tadi ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Ordo itu hanya ada dua, yaitu S dan N. S itu sesuai, N itu tidak sesuai. S suitable, N not suitable. Jadi ketika di situ semuanya S, maka tuliskan di sini S. Tapi jika di dalam karakteristik tadi satu saja ada yang N, misal gini, maka
ordonya nanti jadi N. Jadi prinsipnya hampir sama dengan faktor pembatas yang ada di kemampuan lahan. Jadi faktor pembatas yang paling tinggi itulah yang nantinya akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari kelas kesesuaian lahan ini. Nah, karena di sini tidak ada yang N, maka saya tulis S. Kelasnya S berapa? Ingat bahwa kelas yang paling rendah, maksud kelas yang pembatasnya paling tinggi, atau kita sebut kelas yang paling rendah yaitu S3, ini adalah kelas yang paling tinggi di sini. Secara urutan ya, S1, S2, S3. Walaupun S1 ini dominan, tapi karena ada pembatas yang lebih tinggi yaitu S3, ada 2 di sini, maka penentuan subkelasnya adalah S3. Nah, untuk subkelas kita tulis dulu begini, S3. Kemudian kita cari tahu S3-nya tadi diakibatkan oleh apa. Nah, ternyata ini karena kejenuhan basah dan karena retensi hara. Ingat tadi bahwasanya KTK, kejenuhan basah pH ini merupakan karakteristik lahan. Sedangkan untuk mengevaluasi kita butuh yang namanya kualitas. Jadi kualitas ini merupakan gabungan daripada beberapa karakteristik lahan. Jadi retensi hara itu bisa diukur dari KTK-nya, bisa diukur dari kejenuhan basahnya. Nah, itu disebut dengan kualitas nanti ya. Kalau KTK kejenuhan basah karakteristik, tapi kumpulan karakteristik dinamakan kualitas. Retensi hara disingkat NR. Maka di sini nanti akan saya tulis S3 NR. Artinya S3 karena pembatas retensi hara. Baik. Kalau misalkan ada 2, misalkan begini. Ini saya buat S3 misalkan, yang ini. Ini cuma bohongan aja ya. Kalau secara data tadi dia tidak ada datanya. Tapi kalau misalkan ada 2, ini NR, kemudian S3 di sini ada XC, maka tinggal tulis saja di sini NR, XC, kan gitu. Paham ya? Oke, baik, kalau sudah begitu, karena ini tadi cuma NR, saya kembalikan seperti semula. Ini adalah kelas kesesuaian yang aktual. Semoga paham dulu sampai di sini. Kalau sudah, kita coba ke kelas potensial. Apa sih bedanya kelas aktual dan potensial? Kalau aktual tadi adalah apa yang ada di lapangan, matching antara yang ada di lapangan dengan syarat tumbuh tanaman jagung. Maka yang potensial ini bagaimana kalau misalkan pembatas-pembatas di sana diperbaiki? Apakah kelasnya bisa naik dari S3 ke S2 ke S1? Jadi sambil di sini saya jelaskan bahwa S tadi adalah sesuai, N itu tidak sesuai. Sesuai itu dibagi 3. Ada yang S1, S2, S3. S1 itu sangat sesuai, S2 agak sesuai, S3 itu sesuai marginal. S1, jadi kalau kita menanam jagung di situ, di lahan S1, produksinya rata-rata lebih dari 80% sesuai dengan harapan kita kan, sesuai dengan yang ada di lapangan. Pertumbuhannya 80% sukses lah. Jika itu S2, produksinya hanya sekitar 60-80% saja. Sedangkan S3 itu adalah sekitar 40-60%. Jadi meskipun sama-sama sesuai, tapi pembatasnya berbeda, akhirnya produk dari si tanaman tersebut juga akan berbeda kuantitasnya. Nah, sedangkan N, not suitable, ini bukan berarti dia tidak bisa tumbuh sama sekali, bukan. Tapi biasanya produksinya hanya sekitar kurang dari 4. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu tentunya perlu input kan ya. Kalau sudah S1, nggak usah kita perbaiki karena dia sudah sesuai. Saya copy saja di sini. Ini S1, nggak ada masalah. Oke. Nah, yang S2 ini, KTK bisakah diperbaiki? Nah, jika kita tambahkan bahan organik, ada kemungkinan dia akan naik 1 kelas. Tapi ingat bahwa ini hanya simulasi ya, tapi di lapangan harus kita hitung betul-betul berapa jumlah bahan organik yang harus ditambahkan agar KTK lihat ini menjadi naik tingkat menjadi S1. Tapi kita asumsikan bahwa di sini setelah diberi bahan organik, KTK-nya bisa naik 1 tingkat atau S1. Kejenuhan basah
bisa kita beri basa-basa seperti Ca2+, Mg2+, Na+, dan K+, ya. Nah, ini kalau diberikan biasanya bisa naik 1 sampai 2 tingkat. Kita asumsikan di sini pemberiannya bisa meningkatkan 1 tingkat, sehingga di sini saya tulis S2 karena naik dari S3 menjadi S2. pH, nah tergantung nih, pH-nya dia kemasaman tinggi atau kemasaman rendah, atau dia justru basa kan gitu. Kalau pH-nya 10, 11, 12 dan seterusnya, kita kasih sulfur atau belerang ya, biar dia bisa netral. Namun kalau pH-nya itu terlalu rendah atau tingkat kemasamannya tinggi, maka perlu kita beri kapur. Nah, tergantung dari inputnya. Kita asumsikan di sini si kapur dengan pH yang rendah ini bisa memperbaiki pH menjadi naik 1 tingkat, sehingga S3 ini menjadi S2. Yang S1 tetap S1 ya. Nah, kemudian lereng bagaimana? Nah, ini biasanya menjadi problem tersendiri. Jika lerengnya itu masih sekitar 10%, bisa kita buat teras gulut misalkan, atau kita perbaiki kekasaran penutup tanahnya. Itu mungkin saja kita asumsikan bisa naik 1 tingkat. Begitu juga bahaya erosi ya. Genangan tidak perlu kita rubah. Nah, kita kelaskan seperti tadi, semuanya adalah S, tidak ada N sama sekali, maka ordonya adalah S. Sedangkan kelasnya karena S3 tadi sudah berubah menjadi S2 semua, maka kita rubah menjadi S2. Nah, sekarang kita lihat yang S2 itu apa saja. Nah, ternyata S2-nya adalah S2 kejenuhan basa dan pH. Jadi masih sama ya, S2NR jadinya. Nah, tadi S3NR bisa naik kelas menjadi S2NR. Nah, demikian ini bedanya aktual dan potensial. Jadi ada kemungkinan setelah diperbaiki lahan ini kesesuaiannya menjadi naik 1 tingkat menjadi S2 dari S3 tadi, sehingga mungkin saja produksinya juga bisa meningkat. Demikianlah akhir dari tutorial hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan saudara semuanya. Viva Soil, Soil Solid.